Nah, kita hari ini membahas tentang multicollinearity sebagai salah satu pelanggaran dari asumsi regresi linear klasik. Oke. Di dalam asumsi regresi linear klasik bahwa tidak terdapat multicollinearity dalam model yang kita estimasi. Itu asumsinya. Idealnya seperti itu. Nah, kenyataannya pasti tidak sama ya. Pasti ada juga pelanggaran multicollinearity. Nah, apa itu multicollinearity yang kita bahas? Apakah multicollinearity itu betul-betul masalah besar atau bukan? Apa akibat kalau model kita itu mengalami multicollinearitas? Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita mengetahui ada atau tidak multicollinearitas itu. Yang kelima, nah kalau ada bagaimana kita melakukan perbaikan ya kalau ada multicollinearitas. Baiklah, kita lanjut terus. Nah, multicollinearitas itu ada dua ya, ada perfect, ada imperfect. Ya, jadi dia bukan serta-merta kalau ada multicollinearitas langsung batal, nah ya, tapi dia ada perfect, ada imperfect. Nah, perfect itu digambarkan oleh persamaan 10-1-1. Di mana di dalam persamaan 10-1-1 bahwa variabel bebas itu merupakan kelipatan dari variabel bebas lainnya. Nah, itu tanpa ada residual. Tidak ada residual di persamaan 10-1-1. Berbeda dengan persamaan 10-1-2. Di dalam persamaan 10-1-2 ada stokastik, situ error term. Ini error termnya. VI itu adalah error term. Ini error term dari persamaan 10-1-2. Artinya dia tidak perfect. Ya. Jadi ada dua ya. Ada perfect multicollinearity, ada imperfect multicollinearity. Jadi kita catat di sini bahwa kita mempunyai dua model, ada perfect multicollinearity, ada satu lagi imperfect. Nah, yang sering terjadi itu adalah imperfect. Ya. Jadi imperfect itu juga ada yang derajatnya berat, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau perfect multicollinearity, perfect multicollinearity, maka koefisien regresi tidak bisa diestimasi. Nah, ini ya kalau perfect. Kalau imperfect tergantung dulu lagi, nanti kita lihat ya. Imperfect ini kalau imperfect ya. Kalau imperfect multicollinearity itu tergantung pada berapa kuat atau tidaknya. Besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel lainnya. Nah, jadi dia ada dua ya, ada perfect, ada imperfect. Jadi kalau imperfect itu biasa ya, apalagi kalau hanya tidak terlalu parah. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau di persamaan 10-1-1 itu tidak ada residual. Berbeda dengan 10-1-2. Itu ada residual. Nah, kalau ada residual, tergantung berapa besar residualnya. Kalau residualnya kecil, berarti collinearitasnya besar. Kalau residualnya besar, berarti collinearitasnya rendah. Nah, kalau perfect multicollinearity langsung tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita sudah cut terus bahwa kalau perfect multicollinearity
maka itu tidak mungkin kita lakukan. Berbeda dengan imperfect. Oke, paham ya? Nah, kalau ini kita misalkan bersama data X2 dengan X3. Nah, kalau kita lihat X2 dengan X3, itu bahwa X3 itu adalah kelipatan dari X2. 5 kali X2 itu sama dengan X3. Nah, jadi kalau ini perfect multicollinearity. Kenapa? Karena dia kelipatan. Itu tidak boleh. Ya, kalau perfect multicollinearity, maka harus buang salah satu variabelnya. Ya, tidak bisa dia. Nah, kalau di X3 bintang, itu sudah ada penambahan tidak lagi 5 kali X2. Ini seperti ini, sudah 5 kali tambah 2. Ini sama. Ini 90 tambah 7. Ini 120 tambah 9. Ini 150 tambah 2. Nah, ini bukan perfect lagi dia. Jadi, kalau X3 bintang, itu bukan perfect. Nah, ini gambar. Ya. Ini tidak ada koliniaritas. X2 dengan X3 itu saling asing. Kalau di B, ya gambar 10.1B itu, kalau B itu ada rendah ya, yang tanda di arsir ini adalah koliniaritasnya. Oke. Ini menengah, sedang. Ya, agak besar tapi tidak terlalu besar. Ini yang apa namanya? Ini X2 dengan X3-nya besar ya. Nah, ini besar ya. Tinggi, ini sangat tinggi. Nah, ini bentuk multicollinearitas. Nah, multicollinearitas itu bisa juga karena apa? Ini bentuk persamaan. Ini persamaannya adalah fungsi produksi, ya, atau fungsi ongkos ya. Ongkos itu ditentukan oleh output. Output kuadrat dan output pangkat 3. Nah, jadi karena dia merupakan kelipatan ya, X dipangkatkan jadi X kuadrat, X dipangkat 3 kan jadi X pangkat 3. Nah, ini kemungkinan terjadi multicollinearity sangat besar. Jadi persamaan 10-1-5 itu bisa menimbulkan multicollinearitas karena variabel bebasnya itu merupakan kuadrat dari variabel bebas lainnya. Nah, katanya, jika multicollinearitas itu perfect, sebagaimana di persamaan 10-1-1, regresi, dan koefisien regresi dari variabel X itu tidak bisa ditentukan. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau dia perfect, nggak bisa. Kalau tidak perfect, tergantung lagi nanti ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya multicollinearitas? Nah, ini ya, beberapa ya. Yang pertama, data collection method. Nah, data collection method. Apabila kita ambil sampelnya terbatas, maka nilainya akan sama. Nah, ya kalau sampelnya, makanya selalu dia dikatakan bahwa sampel yang banyak, supaya dia bisa lebih variatif. Yang kedua, constraint on the model or in population being sample. Nah, ini kan keterbatasan pada model. Contoh di sini dia buat apa? Konsumsi listrik, fungsi dari pendapatan, dan ukuran rumah. Nah, pendapatan dan ukuran rumah itu biasanya mempunyai koliniaritas yang tinggi. Kenapa? Orang yang banyak uang cenderung membuat rumah besar. Ya, orang yang kurang uang cenderung menggunakan rumah yang kecil. Nah, jadi dia menimbulkan multicollinearity antara pendapatan dengan ukuran rumah. Ya. Yang ketiga, model specifications. Nah, ini model specification itu seperti tadi, model polinomial, ya, fungsi ongkos. Ongkos itu ditentukan oleh output kuadrat, dan output pangkat 3. Maka model begini berpotensi menimbulkan multicollinearitas. Ya. Apalagi sampelnya sangat terbatas. Yang keempat, overdetermined model. Kenapa overdetermined model? Karena jumlah observasi kecil. Ya, jumlah observasi kecil,
tetapi variabel bebasnya besar, banyak. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh kita menggunakan misalnya ya, kita buat catatan. Misalnya kita punya fungsi demand. Itu fungsi dari harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan, harga barang lain, anggota keluarga, ya. Kemudian ada harapan, ada macam-macam variabel lain ya, lokasi ya, region ya, kemudian ada dummy lagi. Nah, ini terlalu banyak variabel, sampelnya terbatas. Nah, ya, itu tidak bisa. Itu namanya overdetermined. Nah, jadi kita harus mencari sampel yang banyak. Nah, jadi ada overdetermined model, ya, karena modelnya terlalu banyak variabel bebas. Ya, itu bisa menyebabkan multicollinearitas. Nah, bagaimana kita mengestimasi kalau ada perfect multicollinearity? Maka di dalam model yang mengandung perfect multicollinearitas, kita tidak bisa menghitung nilai regresi, koefisien regresi tidak bisa dinilai. Kenapa? Kita kembali ke rumus. Kita buat beta itu sama dengan X prime X inverse kali X prime Y. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa X prime X inverse itu kita dapatkan X prime X inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan X prime X dikali dengan ya adjoint X prime X. Nah, ini di model kita, cara menghitung beta. Nah, karena dia perfect multicollinearity, pada kasus perfect multicollinearity, maka determinan X prime X itu sama dengan 0. Karena sama dengan 0, kita tidak bisa menghitung beta. Nah, itu kalau kasusnya perfect multicollinearity. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, 0 bagi 0. Tidak bisa kita hitung ya. Undetermined. Oke. Bagaimana kalau imperfect? Kalau imperfect. Ya. Estimation in the presence of high but imperfect. Nah, kalau high ya, generally there is no exact linear relationship among the X variable, especially in data involving economic time series. Ya. Katanya tidak ada hubungan yang erat yang 100% itu jarang ya di variabel bebasnya. Tapi kalau tinggi ada. Thus, turning to the three variable model in the division form given in equation 10 to 1, instead of exact multicollinearity, we have. Nah, kita dapat di sini bahwa lambda itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kita mempunyai imperfect multicollinearity. Nah, di dalam kasus imperfect multicollinearity, maka hasil estimasi tidak bias, tetapi tidak efisien. Ya, tidak efisien karena standar errornya besar. Nah, itu aja dia. Jadi makin tinggi kasus multicollinearity, maka makin jelek hasilnya. Jadi itu konsekuensi dari multicollinearity. Nah, ini kita lihat konsekuensinya. First, katanya, apa konsekuensinya? It is true that even in the case of near multicollinearity, benar bahwa kalau ada kasus multicollinearitas, tanya
OLS estimator are unbiased. Jadi katanya hasil estimasinya unbiased. But unbiasedness is not a multiple or repeated sampling property. Katanya ketidakbiasan ini bukanlah masalah sampling katanya. What is mean is that keeping the value of X fixed, X variable fixed, kalau kita nyatakan bahwa nilai X itu adalah fixed, if one obtain repeated samples, apabila kita mendapatkan nilai X itu berulang, and compute the OLS estimator, ya, kita menghitung OLS-nya, average of sample values will convert to the true population's value. Maka nilai rata-rata dari sampel itu akan menuju nilai populasi. Oke, apabila sampel bertambah. But this saying nothing about the properties of estimators in any given samples. Nah, ini katanya tidak ada kaitan dengan hasil estimasi. Cuman itu lebih kepada sampel. Kedua katanya, it is true that collinearity does not destroy the property of minimum variance. Memang benar katanya bahwa dia tidak merusak minimum variance. In the class of all linear unbiased estimator, all estimator have minimum variance that is efficient. Katanya kalau di dalam estimasi itu, maka yang paling rendah variansnya itu yang disebut sebagai yang paling efisien. But this doesn't mean that the variance and OLS estimator will necessarily be small. Karena katanya tidak ada kewajiban bahwa varian dari OLS itu harus kecil. Nah, itu tidak ada ya. Jadi yang ketiga katanya, multicollinearity is essentially a sample regression phenomenon. Bahwa multicollinearitas itu adalah fenomena yang umum terjadi. Kenapa? If X variable are linearly related in the population, apabila variable X itu terkait dengan variabel lainnya dalam populasi, they may be so related in the particular sample at hand. Maka secara sampel juga dia mempunyai keterkaitan. When we postulate the theoretical or population regression function, we believe that all X variable included in the model have a separated or independent influence on dependent variables. Nah, kita nyatakan bahwa sampel yang kita ambil itu mempunyai variabel bebas yang hanya mempengaruhi variabel tak bebasnya. But it may happen that in any given sample that is used to test population regression function, some of the X variable are so highly collinear, and we cannot isolate their individual influence on Y. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa biasa saja itu ada hubungan yang kuat antar variabel bebas. Jadi katanya yang penting kita ambil sampel yang lebih banyak. Nah, ini contoh collinearitas. Bahwa konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan dan kekayaan. Nah, pendapatan dan kekayaan itu pasti collinearitas. Kenapa? Karena kalau pendapatannya besar, maka dia bisa melakukan akumulasi modal. Kalau dia bisa melakukan akumulasi modal, dia bisa menciptakan kekayaan baru. Sehingga pendapatan dengan kekayaan itu mempunyai korelasi yang tinggi. Ya. Jadi makanya kalau kita fungsi konsumsi yang kita estimasi, bisa saja kita buang salah satu dari variabelnya. Misalnya wealth atau kekayaan itu tidak usah kita masukkan dalam model. Oke, apa akibat dari multicollinearitas? Aldo Blue katanya, meskipun hasil estimasi kita masih blue, OLS estimator have large variances and covariances, making precise estimations difficult. Nah, akibat dari multicollinearitas ini, maka variannya besar. Kalau variannya besar, susah mendapatkan estimasi yang tepat. Nah, itu aja. Yang kedua, tanya, because of consequence one, karena akibat dari nomor satu ini, confidence interval to be much wider.
maka confidence interval itu cenderung lebih luas. Nah, karena dia luas, maka H0-nya kita terima 0. Atau kita tidak bisa menolak. Ya. Terpaksa kita menerima H0. Ya. Also because of consequence 1, nah juga karena konsekuensi yang pertama, T ratio 1 of more coefficient tend to be statistically insignificant. Nah, karena tadi variannya besar, maka T hitungnya rendah. Kenapa? Karena T hitung itu sama dengan beta dibagi dengan standar error beta. Kalau variannya besar, maka standar errornya besar. Kalau standar errornya besar, maka T hitungnya menjadi kecil. Although T ratio is statistically insignificant, meskipun katanya ada T hitung yang tidak signifikan, ada koefisien yang tidak signifikan, tapi katanya R kuadratnya besar. Nah, ini aneh. Jadi ada R kuadrat yang besar, tapi T hitungnya rendah. Yang kelima, OLS estimator and the standard error can be sensitive to small changes in data. Nah, kalau kita ubah datanya, maka hasil estimasi berubah dengan sangat radikal. Nah, jadi ini akibat dari multikolinialitas, terutama yang tidak perfect. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah konsekuensi dari imperfect multikolinialitas. Oke. Nah, bagaimana kita mendeteksi? Kita mendeteksi menggunakan persamaan 1051, namanya varian inflecting vector. Ya, kita gunakan persamaan 1051. Oke, nilainya ini. Ya, nah kalau kita lihat di sini, ini ada R23. Kalau di sini value of R23 itu artinya pas coefficient correlation antara variabel 2 dengan variabel 3. Variabel bebas 2 dengan variabel bebas 3. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalau varian inflection vektornya itu sudah di atas ini, sudah ini ya, 0,7 itu sudah mulai hati-hati kita. Ya, meskipun nanti ada catatan-catatan khusus ya. Oke, jadi ini kita lihat ya. Nah, jadi kalau ada dapat korelasi antara X2 dengan X3 itu di atas 0,7 itu harus perhatian ya. Jadi varian inflation vektornya sudah 1,96. Nah, kalau sudah 500 sudah hampir perfect multikolinialitas. Oke. Nah, ini apa gambarnya ya. Oke. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi bahwa kalau standar error besar, maka confidence intervalnya besar. Nah, kalau confidence interval besar, maka dia tidak precise lagi ya, tidak tepat sasaran lagi. Ya. Seharusnya tolak H0 jadi terima H0. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke ini persamaan
10.2 ini bisa kita coba nanti ya. 10.2. Itu ada C adalah expenditure, ya. YD itu adalah personal, disposable income. W itu adalah real wealth, dan A itu adalah interest rate. Itu bersama tabel di 10.2. 10.7. Tabel 10.7. Persamaan contoh 10.2. Oke. Bagaimana mendeteksi? Ya. Nah, katanya multikonektivitas itu bukan masalah jenisnya, tetapi masalah berapa kuat hubungannya. Semakin kuat, semakin jelek. Itu aja dia. Nah, kita berharap dia tidak terlalu kuat. Oke, yang kedua, karena katanya multikonektivitas itu terkait dengan variabel bebas, ya. Oke, katanya, maka dia itu lebih kepada sampel, bukan populasi. Oleh karena itu, kita hanya menguji masalah sampel, bukan masalah populasi. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri multikolonialitas itu adalah R kuadratnya tinggi, tapi T hitungnya rendah. Nah, ini kita bisa melihat sini katanya, if R square is high, katanya apabila R kuadrat itu tinggi, katakanlah lebih dari 0,8, ya, maka katanya umumnya katanya most cases will reject the hypothesis that partially sloped coefficient A simultaneously equal to 0. Katanya kalau kita menggunakan F, katanya kita akan menolak semua H0. But individual t-test, tapi kalau kita menggunakan uji secara individual, will show the none of or very few of partial slope coefficient are statistically different from 0. Maka kita ketemukan bahwa banyak sekali T hitungnya yang tidak signifikan. Nah, ini kita melihat dari multikolonialitas itu. Yang kedua, ciri-cirinya bahwa hubungan antara variabel bebas itu kuat. Jadi pairwise correlation itu tinggi. Ya. Yang ketiga, kita bisa melihat, kita run nanti variabel bebas dengan variabel bebas, maka dia akan mendapatkan koefisien yang tinggi. Ini apa? Ya, ini auxiliary. Auxiliary itu kita run data variabel bebas dengan variabel bebas. Itu bisa kita lihat ya. Rule of thumb. Nah, rule of thumb-nya itu secara tidak langsung kita bisa lihat apabila R kuadratnya itu tinggi, tetapi T hitungnya rendah. Nah, itu kita harus berhati-hati terhadap multikolonialitas. Oke. Scatter plot itu ini susah ya. Apa kita lakukan untuk mengatasi ini? Mengatasi multicollinearity. Yang pertama, do nothing. Ini saya kasih clue ya, do nothing. Ya, do nothing. Apabila ya apabila koefisien estimasi yang kita peroleh itu signifikan secara statistik dan secara teori, maka multikoliniaritas bisa diabaikan. Itulah yang namanya do nothing. Ya, do nothing itu artinya
Ya udahlah, enggak apa-apa, aman nih. Ya, do nothing. Sepanjang variabel koefisien estimasi kita itu signifikan secara teori dan signifikan secara statistik. Nah, itu yang pertama ya. Oh ya, sekalian juga saya rekam ini yang siapa yang nanti nampak dia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, do nothing. Oke. Yang kedua, combine cross-section and time series data. Berarti kita membuat pool atau panel data. Kita buat pool or panel data. Pool or panel data. Nah, ini kita buat ya. Kita buat pool atau panel data. Nah, ini combine cross-sectional and time series. Itu kita bisa buat pool or panel data. Yang ketiga, drop variable. Ya. Buang variabel yang diduga mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, transform variabel. Transform itu banyak ya. Dan transform itu bisa dengan cara membuat first different, misal, atau dengan cara membagi. Misalnya konsumsi tadi kita buat konsumsi per kapita. Atau kita buat dalam konsumsi real. Jadi kita transform datanya menjadi real value. Atau kita logkan dan sebagainya. Ya. Yang kelima, tambah data. Nah, ini kalau data primer masih mungkin kita tambah, tapi biayanya kan nambah juga. Tapi kalau data sekunder, nah ini tidak bisa tambah kita. Gimana kita mau cari tambahan sampel. Ya, reducing collinearity in polynomial regressions. Yang keenam, kalau kita punya variabel tadi banyak ya, misalnya total cost tadi ada output kuadrat, output pangkat 3, maka kita buang aja output pangkat 3-nya, tinggal output pangkat 2 saja. Itu misalnya. Oke, yang ketujuh katanya kita bisa menggunakan rich regressions. Tapi ini rich regression itu tidak dianjurkan. Rich regression itu begini, kita regres, mana yang bagus-bagus kita ambil, yang tidak bagus kita buang. Nah, itu tidak direkomendasikan ya di dalam ekonometrika. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita pakai data 10.3 ya. Eh, 10.7, sorry. 10.7 tadi, data 10.7, tabel 10.7 tadi. Kita ambil data 10.7. Sekarang kita pakai data tabel 10.7. Kita ambil sini. Ini 10.7, tabel 10.7 kita ambil. Lama betul terbuka ya. Nah, ini sudah terbuka. Bentar, saya share.
Ini data 10.7. Oke, ini data 10.7 ya. Saya hapus di atasnya. Saya hapus ya. Nah, ini ada sampel berapa? 55. Ya, kita save ini sampel nih, variabelnya apa? File nih. Tabel 10.7. Nah, ini contoh ya, ada di Gujarati. Nampak datanya? Nampak, Pak. Nampak, Nah, Pak. sekarang kita olah datanya. Nah, kita masukkan file tadi ke Fuse. Tujuh tadi. Nah, ini tabel 10.7, masukkan ke Fuse. Nah, finish saja biar cepat. Oke, ini sudah nampak ya di Fuse-nya ada konsumsi ya. Oh, kita ganti dulu tuh nama variabelnya. Maaf ya, kita ganti aja dulu karena C itu nanti dia pikir apa namanya itu konstanta nanti dia pikir. Oke, saya ganti dulu nama variabelnya. Oke, kita consumption aja saya buat. Consumption. Nah, dia. Tadi. Sekarang kita masukkan tabel tabel 10.7 tadi. Nah, udah ada consumption. Kita pilih consumption, YD, ya, W, RI, tiga bunga ya. Kita open as equation. Nampak ya? Nampak? Nampak, Pak. Oke, ini kita dapatkan persamaannya. Nah, kita dapatkan bahwa WD itu positif dan signifikan. Artinya kalau pendapatan naik, konsumsi naik, well itu juga positif signifikan. Yang signifikannya di sini ya, dari secara teori dan statistik dia signifikan. I juga signifikan. Jadi ini semuanya signifikan secara teori dan secara statistik. Coba kita lihat apa namanya varian inflation factornya. Ini ada varian inflation factor. Nah, kita lihat di sini ya, varian inflation factornya. Nah, YD itu 92 uncentered ya. Ini kita lihat
ada kemungkinan dia mengandung multicollinearity. Ya. Ada kemungkinan. Okay. Ini samaannya. Kita estimation output, ini tadi. Covariant matrik. Nah, ini kita mau lihat covariant matrik. Nah, ini menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya. Nah, coba lihat confidence interval. Kita 95 aja kita buat. Ini bagus hasilnya ya, karena sampelnya banyak ya. Nah, ini koefisiennya 0,7, itu positif. Batas bawahnya 0,7, batas 0,676, berarti dia bagus, ya, signifikan. Rendah dia, kecil ya, sempit. Confidence intervalnya berarti bagus. W itu positif. Ya, dia 0,03. Ya, batas bawahnya 0,030. Atasnya 0,04, bagus ya. Nah, juga di I negatif, batas bawahnya negatif, batas atasnya negatif. Ini menandakan ya karena sampelnya banyak ya, 54 sampel, maka dia menghasilkan estimasi yang relatif bagus. Ya, nah ini contoh kalau kita melihat bahwa kalau sampel besar, itu kemungkinan dia menyebabkan multicollinearity itu sangat rendah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Hah? Ada pertanyaan enggak? Ini ada correlation matriknya. Nah, kita coba ya, ini correlation matriknya. Nah, ini correlation matrik ya. Consumption ya, atau kita correlation tadi. Kita hapus saja consumption, kita karena itu variabel tak bebas. Ini aja yang 3 ya. Nah, ini kita lihat bahwa YD sama W itu korelasinya sangat tinggi, 97%. Ya. Berarti kalau pendapatan naik, kekayaan naik, harta naik, itu jelas. Ya. I sama Y itu 50% ya, 56%. I sama W 53%. Jadi kita melihat bahwa kemungkinan dia ada korelasi multicollinearity itu besar. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, kalau kita estimasi auxiliary regression ya, YD, W, I, C ya, kita estimasi variabel bebas dengan variabel bebas. Hasilnya gimana? Nah, kalau variabel bebas dengan variabel bebas, kita dapatkan ya signifikan ya. W signifikan terhadap YD, I signifikan walaupun rendah ya, 10% ya, tapi lumayan. Koefisien korelasinya juga 96%, R squared. Nah,
ini kalau kita melihat di apa namanya tuh kita melihat adanya auxiliary regression, adanya multicollinearity di dalam ini. Tapi karena kita tadi mempunyai sampel yang banyak, maka multicollinearitas itu bisa diatasi. Ya. Kita dapatkan hasilnya yang lumayan bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Ngerti enggak? Oke lah, kalau enggak ada pertanyaan, enggak ngerti juga, ya udahlah. Nah, karena enggak ada yang bertanya, maka sekarang itu ada tabel 10-13. Dan 10-14. Oke, kerjakan tabel itu, estimasi. Lalu nanti dikirim ke email saya. Saya terima sampai 1.30 hari ini. Ada pertanyaan? Untuk nomor genap, kerjakan 10-14. Untuk nomor mahasiswa ganjil, kerjakan 10-13.